Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yuflihu wa huwa khairur raziqin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah ingkang kaula hormati, ingkang insyaallah kita semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini pantas rasanya kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Seberapapun nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, seberapapun nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, rasanya naib kalau kita sebagai muslim yang beriman tidak berterima kasih atau tidak bersyukur kepadanya. Karena Allah adalah yang maha menguasai segalanya, yang maha tahu apa yang ada di dalam benak hati kita masing-masing. Nikmat yang Allah berikan kepada kita malam ini sama-sama kita syukuri. Kita hadir di Masjid Al-Furqan yang mulia ini, bersama-sama kita menegakkan sholat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat maghrib yang baru saja kita laksanakan bersama menjadi menjadi pintu gerbang membuka berkah di malam hari ini sampai pagi harinya. Kita dimudahkan dalam rangka bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud yang sangat dianjurkan oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada saat itu ada satu kemungkinan di antara kita yang berdoa, yang meminta kepada Allah, Allah pasti akan mengijabah. Karena sepertiga malam akhir adalah termasuk waktu mustajabah atau saat mustajabah. Mustajabah itu doa yang kita sampaikan kepada Allah pasti akan dikabulkan. Karena mustajab, manjur. Maka dari itu marilah kita bersama-sama niat malam ini, pada malam ini untuk mudah-mudahan Allah membimbing kita, mudah-mudahan Allah membangunkan kita pada waktu malam
yang Allah akan membuka pintu rizki, dan para malaikat, utamanya malaikat Mikail, itu hadir di tengah-tengah kita, akan mengaminkan apa yang kita minta. Maka dari itu bersama-samalah maghrib ini kita niat, mudah-mudahan Allah membimbing kita, memberikan kekuatan pada kita untuk bisa bangun malam. Minimal kita bisa melaksanakan sholat witir, minimal. Kalau boleh ya kita mencoba untuk menegakkan tahajud. Mungkin panjenengan melaksanakan 2 rakaat, kemudian ditutup dengan witir, atau mungkin ada yang lengkap 8 rakaat kemudian ditutup dengan witir. Itu sebuah amal soleh yang sangat hebat dampaknya. Kalau panjenengan kemarin pada Ahad pagi datang ke Bustanul Jannah, sedikit disinggung oleh Ustadz Dr. Andes Haji Imam Ghazali. Salawat dan salam mugi katur dimuliakan junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa membimbing kita agar supaya kita senantiasa berada di Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Karena kita selalu minta kepada Allah pada saat kita membaca surat Al-Fatihah, pada setiap kita sholat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu diteruskan pada ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Allah berikan nikmat lebih dahulu. Kita semua meminta itu, dan kita memohon kepada Allah, ghairil maghdub, tidak, bukan jalannya orang yang dimurkai dan jalannya orang yang sesat. Kemarin malam Selasa rasanya saya dengar disampaikan oleh Ustadz kita. Itu siapa mereka-mereka yang mendapatkan nikmat lebih awal daripada kita? Di dalam surat An-Nisa ayat 96 kalau tidak salah, mohon maaf. Barang siapa yang senantiasa takwa kepada Allah dan Rasulnya akan bersama-sama mereka-mereka yang telah diberi nikmat, yaitu para nabi dan rasul, kemudian siddiqin, kemudian syuhada, kemudian sholih. 4 orang ini yang telah Allah berikan nikmat sebelum kita mendapatkan nikmat. Nikmatnya apa? Nikmatnya beliau-beliau ini, keempat kelompok ini masuk ke dalam surga dan ahli surga tanpa hisab. Kita berharap minta itu, Bapak Ibu. Jangan berharap minta yang lain. Makanya ketika kita sholat itu Al-Fatihah wajib kita baca dan kita pahami. Paling orang ngerti terjemahannya. Salat kita bermakna. Nek orang maca Fatihah tapi orang ngerti karepe, insyaallah salat kita belum memberikan ruh salatnya enggak ada. Nah Pak Sroli, saya kan enggak bisa. Nah latihan dong. Mari kita bersama-sama. Maka sebenarnya saya ingin menyampaikan masalah itu sebenarnya. Tetapi kemarin sudah saya awali, insya Allah pada pertemuan hari malam Kamis yang akan datang.
Kita bersolawat kepada Allah dengan harapan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dengan harapan Rasulullah pasti mendengar bacaan ini, dan Rasul berjanji orang itu berhak, orang yang bersolawat kepadaku berhak mendapatkan syafaat dari aku atas izin Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya monggo Bapak Ibu sekali lagi di dalam salat membaca surat Al-Fatihah dengan harapan akan mendapatkan nikmat seperti nikmatnya para nabi rasul sudah sedikit yang sudah berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mendapatkan syafaat dari beliau dengan cara panjenengan membaca sholawat itu, mengucapkan sholawat itu, atau dan melaksanakan seluruh contoh-contoh yang diteladankan Rasul kepada kita. Sholawat ucapan, ada sholawat perbuatan. Sholawat ucapan panjenengan membaca tadi ketika tasahud awal dan tasahud akhir. Itu baca, nggih. Nek ora maca ya. Karena itu salah satu di antara rukun salat ya. Salate kudune ya dipalini maneh. Itu Bapak Ibu rahimahullah. Jadi Rasul akan memberikan syafaat, akan memintakan syafaat kepada Allah untuk umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok umat yang Rasul akan membantu kita, akan menolong kita agar supaya dihisab dengan cepat. Apa yang akan diperoleh di dalam hisab itu, Allah memberikan kesempatan kepada Rasul untuk membantu umatnya. Bersyukur kita termasuk kelompok umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimahullah, malam ini saya ingin membacakan tafsir yang terdapat di dalam Ensiklopedia Pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis jilid 2 halaman 74 dan 76 yang berjudul Khaira Ar-Razikin, pemberi rizki yang terbaik. Siapa? Allah. Allah menamakan dirinya bahwa aku adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Allah berfirman seperti itu. Aku seutama-utama yang membagikan rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki. Di dalam surat Saba, surat yang ke-34, ayat yang ke-39, yang tadi sudah saya baca matannya, tulisannya, ayatnya, yang artinya qul inna rabbi, katakanlah sesungguhnya Tuhanmu yabsutur rizqa liman yasha, melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi Allah tidak sembarangan memberikan, melapangkan rizki kepada yang dikehendaki oleh Allah. Di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan, melapangkan, ngelegake, meluaskan, menyempitkan
membatasi. Itu hak Allah. Membatasi, menyempitkan rizki kepada orang yang dikehendaki pula. Dan barang siapa yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Saba ayat 39 surat yang ke-34. Nah, ini Bapak Ibu, perlu panjenengan, selama ini panjenengan itu berapa rezeki yang Allah berikan pada kita tidak terhitung. Tidak terhitung. Sejak langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah. Ya. Kemudian sudah berapa banyak kita berbuat baik, bersyukur, memanfaatkan rezeki itu kepada Allah, kepada yang berhak menerima. Bapak Ibu Allah, saya ingin menyampaikan asbab nuzulnya ayat 39 surat 34. Ayat 39 surat 34 Saba ini adalah bagian dari keseluruhan surat menurut riwayat dari Ibnu Abi Hatim dari Ali bin Rabah. Ia berkata, Fulan menceritakan sebuah riwayat kepadaku bahwa Farwah ibnu Masik al-Ghatafani datang menghadap Rasulullah SAW. Farhah berkata, wahai Nabiullah, Saba adalah sebuah tempat, sebuah kaum yang pada zaman jahiliyah dulu memiliki keagungan dan kekuasaan. Kemudian ia khawatir kelak mereka akan murtad dari Islam. Apakah saya boleh memerangi mereka? Jadi kaum Saba itu sebuah kaum yang sangat hebat dan sudah lebih awal diberikan kenikmatan dari Allah, tapi si Farha ini khawatir apakah kira-kira mereka itu tidak akan berbalik kembali kemudian bertanya kepada Rasul, bolehkah aku memeranginya? Jadi orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah kemudian ia tidak membayarkan zakatnya, ya, sahabat ini bertanya pada Rasul, bolehkah aku memerangi mereka? Ya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, saya belum mendapat perintah apapun untuk menyikapi kaum Saba. Karena Allah belum mendapatkan wahyu, Rasulullah, kemudian Rasul menjawab, saya belum bisa menjelaskan itu karena saya belum ada perintah dari Allah untuk bagaimana caranya mensikapi kaum Saba yang notabene-nya adalah termasuk kaum yang murtad, tidak mengakui apa yang telah diturunkan Allah kepada Rasulnya dan tidak mau membayar kewajibannya, yaitu zakat. Setelah itu kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat 15 surat 34 diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya begini, laqad kana lisabai fi masakinihim ayatun jannati ayyamini wasimali kulu mir rizqi mir rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Surat 34 ayat 39. Ini ayatnya ayat yang ke 15. Setelah baru kemudian
turun itu. Sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik. Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Ya, jadi ayat yang ke-15 itu memberikan penjelasan pada Rasul bahwasanya kaum Sabah itu adalah sebuah kaum yang sangat merupakan ada di dalamnya tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu Allah memberikan 2 kebun sebelah kanan dan kirinya yang sangat subur dan Allah pun mengatakan pada kaum Sabah, makan dan minumlah dari hasil kebun itu, tetapi jangan berlebihan dan bersyukurlah. Dari ayat ini setelah diberikan itu kita diperintahkan makan dan minum dari hasil itu dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita terima dari Allah, wajib rasanya kita mensyukurinya. Karena ada ayat yang menyebutkan di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, fa in ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Allah telah mempermaklumkan, memberikan pengumuman, halo bagi siapa yang mensyukuri nikmatku, aku tambah. Dan bagi siapa yang tidak pernah syukur akan nikmatku, aku siapkan azab yang pedih besok di yaumil akhir. Bahkan mungkin azab itu sudah bisa kita terima, Allah terimakan pada saat kita berada di dunia. Itu Bapak Ibu rahimahullah. Penjelasannya seperti ini Bapak Ibu. Kata al-khair berasal dari akar kata khara, yakhiru, khairon, wa khairatun, yang berarti baik, yang terbaik atau yang paling baik. Ada kalimat lagi al-akhyar, mereka-mereka yang memperoleh kebaikan, ya, orang yang senantiasa berbuat baik. Sedangkan kata al-razikin berasal dari akar kata rozako yarzuku rizkon, yang berarti memberi rizki. Jadi Allah adalah zat yang paling baik memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Ya, kalau Allah berbaik kepada kita, kenapa ketika kita mendapatkan rizki berapapun, kita tidak pernah berbuat baik kepada Allah lagi dengan memberikan, membelanjakan uang itu kepada mereka-mereka yang perlu dibantu, kepada fuqara, kepada masakin, anak yatim, atau kepada orang lain yang sangat membutuhkan bantuan itu. Karena sebenarnya apa yang kita terima dari Allah itu ada rezeki orang lain yang dilewatkan oleh kita. Kita mendapatkan rezeki satu bulannya umpamanya 5 juta. Di dalam 5 juta itu ada yang bukan hak kita, ya harus kita keluarkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan aku rezeki. Sebagai tanda terima kasih kemudian penjenengan keluarkan. Tidak banyak kok. Ya minimal 2,5%. Maksimal, tidak terbatas, asalkan tidak lebih dari 1/3. Ya, nanti 1/3 berarti 10 juta, 5 juta. Nek memberikan 1.500.000 itu masih wajar. Karena 3 juta. Karena 1/3-nya 3 juta.
masih wajar. Andai kata kurang dari itu, ya monggo. Tapi Rasulullah membatasi. Belanjakan, keluarkan harta milikmu itu kepada orang lain tidak lebih dari sepertiga. Sepertiga untuk kepentingan orang lain, sepertiga untuk kepentingan kita dengan keluarga kita, sepertiga untuk biaya mungkin anak-anaknya yang kuliah. Sudah diberikan isyarat Bapak Ibu. Jadi nek jenengan duit dapat rezeki dari Allah itu 5 juta, ojo didahar semua. Keluarkan dulu, andai kata 5% saja sudahlah. 5% dari 5 juta. Pinten Bu? Tidak banyak sih. Sekitar 100 ribuan nggih. Isi akeh banget. 5 juta dikurangi 100, masih ada 4.900.000 milik kita yang akan hilang. Tetapi yang 100 milik yang abadi, yang akan menemui kita besok di yaumil akhir. Monggo Bapak Ibu rahmatullah, itu nggih. Jadi sebaik-baik pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata al-razikin adalah isim fa'il dari kata kerja razaqo, yang berarti yang memberi rezeki, yang memberikan karunia. Jadi kata khairul ar-razikin adalah yang terbaik dalam memberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut dirinya khairur razikin. Menyebut dirinya karena Allah memang gudang rizki, Ghani, maha kaya. Kita itu fakir. Orang fakir butuh orang yang kaya. Allah membuka pintu kepada kita untuk bekerja, untuk mencari sesuatu yang sudah nikmat Allah, karunia Allah yang ditebarkan di atas bumi ini, untuk kita cari dengan jalan yang halal. Menjadi pedagangkah? Menjadi pegawai? Menjadi karyawan? Pedagang, karyawan, pegawai yang amanah. Karena ada Bapak Ibu rahimahullah pegawai yang tidak amanah, oke. Wis digaji 1 juta, isi nyolong duit negara miliaran, tapi ora dihukum, dicul ketok. Penguasanya atau penegak hukumnya juga tidak amanah. Itu Bapak Ibu. Kita berdoa, kita doakan para penguasa kita, para hakim kita, mudah-mudahan jujur dalam rangka memberikan keputusan yang terbaik. Yang salah ya diponis salah, yang benar diponis benar. Sekarang enggak. Yang bermasalah itu punya duit akeh, gampang. Itu Bapak Ibu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, termasuk hadis qudsi ini Bapak Ibu. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'alu ni fa'ataina kullu insan ma sa'altahu ma naqasa zalika mimma indi illa kama yang kusu mikhyatu idza udkhilal bahr, rawahul Muslim. Yang artinya, wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan seperti kata ini, serta semua jin dan manusia berdiri di bukit untuk memohon kepadaku,
Kemudian masing-masing aku penuhi permintaannya. Maka hal itu tidak akan mengurangi kekuasaannya yang ada pada sisiku, melainkan hanya seperti benang yang menyerap air ketika dimasukkan ke dalam lautan. Jadi rezeki Allah, ilmu Allah sangat banyak. Sebenarnya apa yang kita peroleh dari Allah itu ibaratnya seperti jenengan nyelupke driji atau nyelupkan benang ke laut, angkat, peres benang itu hanya sedikit. Gusti Allah masih banyak, lautnya masih banyak, tidak akan terkurangi. Nah ini Allah. Maka dari itu moga Bapak Ibu. Nah, hadis di atas menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki karunia yang sangat besar, nikmat atau karunia yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang semua hamba-hambanya. Allah menantang kita, ya, untuk memohon dan meminta karunia tersebut. Sekalipun semua manusia memohon dalam tempo yang bersamaan, bareng-bareng. Hari ini jenengan njaluk kabeh. Di dunia Indonesia orang-orang minta kepada Allah. Nggih. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan semua permohonan mereka, akan dikabulkan. Hal itu sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha baik, maha besar, maha banyak rizkinya. Dikai kabeh. Apa yang diberikan kepada hamba-hambanya yang meminta tidak ada bandingnya dengan apa yang dimiliki Allah. Ibarat tadi Bapak Ibu dalam hadis, benang dicelupke nang banyu, umpamane banyu 1 gelas, benangnya lebokke, diangkat, diperes, diwadahi gelas mung sak cuwil. Berarti yang di gelas itu enggak berkurang. Rizki Allah diminta oleh seluruh manusia yang ada di dunia ini, diibaratkan seperti itu. Ora entek. Nah, dah. Itu sebagai penjelasan dari Allah sebagai khairul ar-razikin. Ayat-ayat yang menjelaskan itu banyak sekali. Insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan awal dari saya memberikan pemahaman kepada panjenengan semua tentang siapa sih sebenarnya pemilik rizki yang baik. Siapakah sebenarnya yang memberikan rizki kepada mereka-mereka yang meminta kepada Allah? Ya Allah saja. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita tutup bersama dengan bacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.